Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Senang sekali, terima kasih untuk para pemain musik dan WL Singer, tim Prophetic. Tuhan memberkati, haleluya. Luar biasa melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang ada. Saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara dan sudah beberapa hari saya ada di sekitar New York sini dan bersyukur saya bersama dengan istri saya Agustina Maria, boleh ya berdiri ya, ini dia. Puji Tuhan. Nama saya Markus Sudarji, dikaruniai, diberkati dengan seorang istri, dan dari seorang istri kami memiliki 3 orang putri ya, yang besar sudah menikah, jadi saya sudah punya cucu, saudara ya. Dan yang kedua memang pengen melanjutkan sekolah lagi, kuliah lagi. Dan yang ketiga jaraknya jauh sekali, usianya tahun ini 17 ya, 17 tahun. Puji Tuhan. Saya di Jakarta melayani sebagai gembala jemaat dari tahun 98, pas kerusuhan itu Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat. Jadi tahun ini adalah tahun perak ya, 25 tahun. Ya, nanti kami pulang, mereka udah siap-siap untuk bikin kepanitiaan. Ya, saya tinggal saja nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Dan di sebuah jaringan namanya Christian Network Indonesia, kami bertiga sebagai board of director ya, untuk pelayanan bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk luar Indonesia. Ya, puji Tuhan. Christian Network ini dari Dallas di bawah Indonesia, tetapi Indonesia memberkati USA lagi. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Dan saudara, saya bersyukur saya nanti khotbah bersama dengan istri ya, saya tidak sendirian. Haleluya. Nanti lain daripada yang lain ini khotbahnya. Ya, saya khotbah itu single, tapi saya ditemenin inilah penolong yang baik ya, penolong yang sepadan yang Tuhan beri, luar biasa. Nah, saudara, saya mau masuk kebenaran firman bagian yang kedua, karena yang pertama adalah di pagi hari tadi saya berbicara dari Wahyu pasal 3 ayat 19 ya. Wahyu pasal 3 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian, saya ulang kembali. Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya, di season yang kedua ini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, memang mengerikan bahasa Indonesia pakai kata hajar. Padahal dalam bahasa Inggris adalah disiplin ya, disiplin atau dididik ya. Sebenarnya dididik ya. Ngeri amat ya. Allah kita kejam ya, dihajar kita ya. Ya, makanya saudara, anak-anak kita kalau berbuat salah ya dihajar ya. Kalau sudah diperingatkan dihajar, masukin ke kamar mandi ya, kemudian dikunci ya, seperti itu ya. Ya, saya juga pernah saudara dipecutin sama papa saya ya kan. Nah, kalau salah dipecut, tapi kalau benar nggak pernah dikasih penghargaan. Itu seperti itu. Ya, mungkin karena bahasa Indonesia ini yang mungkin kurang lengkap, tapi bersyukurlah saudara, saya bertobat lewat Alkitab bahasa Indonesia. Haleluya, kita bersyukur. Tapi kita mau lihat saudara tentang Wahyu pasal 3 ayat 19 bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama saya menyampaikan tentang barang siapa kukasihi. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ saudara, kalimat terakhir dikatakan bertobatlah. Bertobat adalah perubahan pola pikir untuk kita dapat bertumbuh dewasa dalam segala hal. Itulah sebabnya bagian yang kedua ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita orang Kristen, orang percaya itu bertumbuh dewasa. Ya, dengan perubahan pola pikir, hidup kita tidak lagi merasa puas menjadi Kristen. Oh, Yesus sudah menyelamatkan saya, selesai sudah. Tidak. Oh, Yesus menyediakan kesembuhan, selesai bukan. Oh, Yesus menyediakan berkat bagi saya, selesai bukan. Tetapi saudara, kehidupan kekristenan tidak cukup sampai di situ. Namun saudara, ada banyak orang yang berkata cukup Yesus buat saya sakit disembuhkan, tapi kenyataannya kalau nggak sembuh, apa yang sedang terjadi saudara? Orang Kristen jadi putus asa, dan kemudian ketika mereka menghadapi tantangan hidup ini, mereka jadi kecewa dan banyak sekali yang masa bodoh. Itulah sebabnya
hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman ini supaya kita dibawa. Bertobat artinya perubahan pola pikir untuk kita dibawa mengalami pertumbuhan semakin hari sebagai orang Kristen dewasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, kita bukan jadi orang Kristen masa bodoh. Ya, ada istilah kisera-sera. Artinya apa saudara? Terserah saja, ya kan? Tapi enggak begitu. Kita mau jadi orang Kristen saudara yang mengalami pertumbuhan. Ya, bagian yang kedua yang saya sampaikan. Langsung bagian yang kedua saudara. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Memang tadi pagi saya sampaikan bahwa kata kasih itu di sini dipakai kata saudara kasih persaudaraan, sahabat. Kalau yang tadi saya jelaskan kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Yang tadi pagi saya sampaikan bagaimana kasih Allah yang tanpa syarat buat kita. Kita orang berdosa diselamatkan. Kita yang harus menanggung kutuk. Kutuk dijadikan berkat. Kita yang sakit dan sakit penyakit diubah jadi kesembuhan. Kita yang harus menderita diubah jadi berkat dalam hidup kita saudara. Nah itu yang namanya kasih Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya dia berkata it is finished, artinya sudah selesai. Tapi bagian yang kedua ini sebenarnya dari Wahyu ini berbicara tentang kukasihi. Itu bicara tentang kasih yang disebut dengan kasih sayang sebagai sahabat. Tuhan kita juga sebagai sahabat, luar biasa. Nah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan di sana seorang sahabat itu memberitahu apa yang menjadi isi hati dari seorang sahabat. Makanya Tuhan mau kasih isi hatinya kepada saudara dan saya. Dia mau bagikan isi hatinya kepada saudara dan saya. Nah, seorang sahabat yang sayang, saudara, dia akan menegur. Kata menegur di sini artinya menunjukkan kesalahan. Berapa banyak saudara kita itu kadang ditegur tapi nggak dikasih salahnya apa. Nggak dikasih tahu salahnya. Tapi seorang sahabat yang namanya Yesus itu memberitahu yaitu kebenaran firman Tuhan. Dia membukakan, menyingkapkan kesalahan. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mengingatkan yang salah. Itulah firman Allah, itulah sahabat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba tepuk dadanya sendiri, jangan keras-keras tapi ya. Bilang aku punya sahabat. Aku bangga punya sahabat. Amin saudara. Ya. Ditegur dan kemudian dihajar. Kata dihajar itu artinya seperti seorang anak yang sedang dilatih. Seorang anak sedang dididik. Artinya didisiplin, dilatih, diinstruksikan, diajar untuk belajar sesuatu. Saya teringat saudara dari ayat ini. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara ada anak-anak yang kecil-kecil pinter main akrobat ya. Pinter sekali main akrobat. Ternyata itu dilatih, latihannya keras sekali. Dilatih. Jadi kata yang dimaksudkan diajar ini sebenarnya sedang dilatih. Dan saudara hari ini saudara diberitahu dan dilatih. Supaya apa? Jadi orang Kristen dewasa. Sama-sama bilang dewasa. Ya, ayat ini memang konteksnya jemaat yang suam-suam kuku gitu ya. Dan saudara setiap jemaat itu punya kelemahan dan kelebihan. Saudara jemaat di sini pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti ada kekurangan, namanya tidak sempurna. Tapi ketika Tuhan tegur, maka saudara kita harus membuka hati kita untuk siap ditegur. Bilang sebelahnya, kamu siap ditegur? Bilang sebelahnya. Ini firman Allah akan menegur kita. Amin saudara. Akan menegur kita dan bahkan melatih kita. Bilang, kamu siap dilatih? Kita mau dilatih saudara. Haleluya. Kita mau dilatih. Nah gambarannya seperti ini saudara. Next slide saudara. Nah
Yang tadi saya jelaskan, Allah mengasihi manusia, mengorbankan Yesus sehingga kita menjadi identity kita adalah anak-anak Allah. Kita ditebus, diselamatkan, semua berkat disediakan buat kita. Dan saudara kita itu supaya menjadi sempurna saudara kita dididik. Makanya ada anak dididik, anak itu dididik. Dalam kitab Wahyu itu bicara anak-anak yang dididik. Karena sebagai seorang sahabat, Yesus sahabat kita, mendidik kita, melatih kita. Supaya apa saudara? Menjadi manusia yang dewasa. Bilang sama-sama, saya mau dewasa. Sehingga ketika kita dewasa saudara, kita itu melakukan sesuatu untuk Allah. Kita tidak akan gampang kecewa. Kita tidak akan gampang kecewa. Tapi sekali lagi sumbernya adalah Allah mengasihi kita. Dan kemudian kita memiliki sesuatu, baru saudara kita berbuat sesuatu. Itu yang namanya manusia mulai do. Ya, tapi kalau saudara tidak mengalami Kristus dalam hidup saudara, saudara tidak punya apa-apa, saudara mau do, saudara frustrasi. Kenapa banyak orang Kristen frustrasi? Banyak yang kecewa karena tidak sadar siapa dirinya yang telah diselamatkan. Ketika kita tahu kita diselamatkan, apapun yang saudara hadapi, saudara mungkin orang lain tidak peduli saudara. Mungkin orang-orang di sekeliling saudara tidak peduli dengan saudara. Tapi saudara tidak akan pernah kecewa. Tidak menjadi Kristen yang cengeng. Bilang sebelahnya, kamu jangan cengeng ya. Tetap tegar. Haleluya. Kita tetap tegar. Nah saudara, saya akan menerapkan, mengaplikasikan tentang bagaimana kita itu mulai diajak untuk bertumbuh dewasa menjadi orang Kristen yang telah diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Untuk itu saya undang my love. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih kepada Pastor Yongki dan Ibu bersama dengan jemaat yang memberi kesempatan kepada kami untuk melayani sore hari ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya kalau kita sudah ditebus, pastinya kita bukan sembarangan, oh saya sudah selamat, saya udah enak kok, Tuhan udah menyayangi saya mau buat apa sesuka saya. Ya enggak gitu. Kalau kita sebagai anak Tuhan justru waktu kita sadar identitas kita sebagai anak Tuhan, semua kuasa, semua segala yang Tuhan punya, segala yang Bapa punya itu sudah diberi kepada kita. Kita nggak jadi orang yang sembarangan. Ya, kalau kita udah diangkat anak, misalnya saya diangkat anak jadi anaknya, misalnya saya yang orang susah, homeless begitu, kemudian diangkat jadi anaknya kerajaan Inggris, gitu kan? Saya nggak mungkin waktu udah diajarin bagaimana tata cara kerajaan, saya diangkat anak, saya nggak mungkin tiba-tiba saya kayak kangen deh, homeless tuh makan sembarangan gitu ya, mungkin dari sisa-sisa dan segala macam, nggak mungkin. Kalau kita juga sebagai anak Tuhan, waktu kita sadar diri kita, identitas kita sebagai anak Tuhan, kita nggak sembarangan hidup ini. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, saya anak Allah, saya harus menunjukkan karakter Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Dan kemudian waktu kita sudah diselamatkan, kita juga rindu orang lain diselamatkan. Gak mungkin orang lain, biarin aja dia mau selamat terserah aja. Enggak. Saya percaya kalau kita sadar betul kita sudah menjadi kemudian kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Segala kuasa, segala kelimpahan Kristus ada dalam diri kita. Maka kita juga mau orang lain diselamatkan, kita juga mau orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, ada banyak wanita yang sudah diselamatkan, kemudian mereka memberitakan Injil, seperti seorang wanita Samaria juga, waktu dia tahu air kehidupan itu dari Tuhan sendiri, maka dia beritakan. Maka orang di Samaria percaya kepada Tuhan melalui kehidupan seorang wanita Samaria. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus melalui orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka beritakan kembali siapa Yesus. Nah, waktu beberapa tahun lalu kebetulan kami orang-orang Indonesia itu dapat sponsor dari Gereja City Harvest di Singapura. Dan salah satunya saya ikut tahun 2004 begitu. Kurang lebih 11 bulan kami belajar di sana, 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di sana begitu ya.
pastor di sana, istrinya adalah Pastor San, dia itu penyanyi, ya penyanyi. Dia juga sekaligus penyanyi rohani, penyanyi juga sekuler. Kenapa? Dia punya tujuan, dia nyanyi di Hong Kong, dia nyanyi di China, kemudian juga pernah ke Amerika begitu ya. Tujuannya setelah nyanyi ada kesempatan sebentar, suaminya Pastor Kong Hee dia nantang gitu untuk orang ngomong kata-kata sebentar aja untuk orang terima Yesus. Nah, salah satunya adalah seorang yang namanya Teddy Hung. Teddy Hung adalah seorang istilahnya illegal boss itu yang triad dari tahun 70 sampai 80-an begitu. Dia punya istri 4, kemudian dia punya pacar 67 orang. Di sini saya percaya nggak ada yang seperti itu. Dia punya bisnis ilegal sekali begitu ya. Dia punya karir lagi puncak-puncaknya tahun 70 sampai 80-an. Dia punya kasino 348 kasino, karaoke lah sekitar begituan. Dia juga ada bisnis pencucian uang, diskotik, prostitusi, narkoba dan segala macam. Pokoknya bisnis yang nggak benar gitu. Waktu itu Hong Kong masih ada di bawah kekuasaan juga Inggris gitu ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian waktu entah gimana akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Tetapi di penjara pun namanya seorang otaknya bisnis begitu, dia masih jalankan bisnis. Tapi dengan segala kelimpahan, dengan segala wanita di kiri kanan dia suka penyakit yang dia alami adalah insomnia, nggak bisa tidur. Waktu dia di penjara dia tetap jalanin bisnisnya tetap maju ya, bisnisnya tetap maju. Sampai entah gimana beberapa waktu kemudian akhirnya bisnisnya mulai bangkrut dan dia nggak bisa tidur makin parah. Dan ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, dia cuma bisa bilang, dia tanya begini, kalau kamu mau mati, kalau nanti kamu dipanggil Tuhan, kamu meninggal, kamu mau dikenang sebagai apa? Nah kemudian seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan dia mau orang lain dipercaya Yesus, dia kemudian bilang ini Alkitab, kamu baca satu saat kamu ngadepin masalah, kamu baca itu dan bilang bahwa Yesus saya perlu engkau. Teddy Hung waktu dengar begitu apa itu gitu ya, dia nggak mau pokoknya. Tapi satu saat dia sampai udah udah ngalami yang namanya depresi, nggak bisa tidur, sampai akhirnya dia mau bunuh diri ya. Kalau orang udah depresi itu sampai akhirnya tingkatan udah mau bunuh diri. Nah dia teringat kata-kata seperti itu dan dia mulai baca Alkitab. Waktu dia baca Alkitab dia mulai bisa tidur ya. Tapi jangan sekali-sekali ya obat tidur baca Alkitab. Bukan. Ini kebetulan karena dia penyakitnya nggak bisa tidur gitu ya. Jadi baca Alkitab gitu ya. Akhirnya dia bisa tidur. Nah di situ waktu sebelum dia baca Alkitab dia benci sekali kalau ada orang bicara Yesus dan segala macam. Nah kemudian setelah itu dia lupa lagi karena dia udah bisa tidur begitu ya. Sampai akhirnya dia satu hari dipaksa untuk dia ikut acara, dijebak ikut konser istrinya Pastor Kong Hee. Jadi di penjara biasa suka ada acara ibadah begitu ya. Nah sampai akhirnya tahun 2012 waktu itu dia pernah kesaksian di gereja City Harvest dan keadaannya sudah terima Yesus sungguh-sungguh. Bahkan semua bisnis yang gak benar itu dia lepaskan dan dia akhirnya bisnisnya berbalik, bisnis yang menyembuhkan orang. Semua wanita-wanita yang mengelilingnya, artis-artis yang mengelilingnya dia semuanya dia tinggalkan. Dan kemudian dia dipanggil Tuhan untuk memenangkan gengnya itu ya, kelompoknya itu yang kurang lebih 120 orang. Jadi jemaatnya yang pertama-tama adalah gengnya itu 120 orang itu adalah jemaat mula-mula dia didik, dia bentuk. Kenapa? Karena dia punya tujuan kalau saya sudah selamatkan maka orang lain juga harus selamatkan. Orang-orang yang gak benar kelompok bersama dengan dia itu semuanya harus diselamatkan. Dan saya percaya saudara kalau kita udah diselamatkan harusnya hati yang seperti ini juga yang kita miliki. Ya bukan hanya kita sudah diselamatkan tetapi orang lain juga ayo. Ya kita mau sebarkan kasih Kristus, kita mau tabur kasih, kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang sudah melakukan pembebasan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara ketika kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, maka firman Tuhan akan mengingatkan kita selalu. Makanya barang siapa kukasihi, Yesus sebagai sahabat itu mengasihi kita. Kita hari ini diingatkan keselamatan bukan untuk diri kita sendiri.
Makanya ketika saudara Rasul Paulus, saudara diselamatkan, dia berkata, aku orang paling berdosa dari sekian banyak orang. Tetapi aku ada karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang ada padaku sekarang ini adalah kasih karunia karena anugerahnya kepadaku. Itulah sebabnya aku bekerja lebih keras. Orang yang diselamatkan akan bekerja lebih keras. Bilang sebelahnya, jangan malas. Kerja lebih keras. Amin saudara? Iya, jadi itu. Nah saudara, barang siapa ku kasih ku tegur. Oleh sebab itu relakanlah hatimu. Bagian yang ketiga, relakanlah hatimu. Kata rela artinya sebenarnya dari kata cemburu. Yang mengingatkan kita ingin sesuatu dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan semangat. Dan mengarahkan tenaga supaya bisa. Jadi teguran Tuhan, latihan yang Tuhan berikan kepada kita ada satu tujuan. Tujuannya apa saudara? Supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, karya salib yang tadi pagi kita sampaikan. Seperti apa? Saudara, ada 3 hal. Haleluya. Karya salib yang pertama bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Makanya setelah kita dibebaskan dari dosa, kita mau orang lain juga mengalami pembebasan seperti yang kita alami, ya. Pembebasan, pembenaran, penyucian itu sudah diberikan kepada Tuhan melalui dia mati di kayu salib. Yang berikutnya bahwa berkat yang kedua adalah berkat kesembuhan. Bahwa setiap kita itu sudah disembuhkan. Jadi jangan sampai kita kalau sakit bilang, Tuhan sembuhkan saya Tuhan, tolong Tuhan, jamah saya Tuhan, Engkau sembuhkan saya Tuhan, Engkau kasih saya Tuhan. Bukan. Tetapi ubah doanya. Ya, saya selalu bilang kalau misalnya ada orang, Bu kenapa ya saya udah lama nih doa sakit, masih sakit terus. Saya bilang doanya seperti apa? Ya gitulah Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan, tolong Tuhan, kalau saya sembuh saya mau setia. Enggak begitu. Doanya kan di dalam Petrus dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Jadi harus kita percaya, kita yakini bahwa kita ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Itu adalah berkat karya salib. Jadi bukan lagi doanya Tuhan tolong sembuhkan saya, enggak. Tuhan saya percaya sakit, misal sakit pinggang saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Itu harusnya yang kita imani, kita percaya bahwa Kristus sudah menyembuhkan kita. Nah kenapa sih banyak orang gak ngalami kesembuhan? Penyakit itu karena apa? Karena kita mungkin ada yang masih kita simpan, sesuatu yang kita simpan. Melalui ada banyak survei, kemudian dokter mengatakan sekarang ini penyakit kebanyakan 60-80% itu karena penyakit somatis psikis. Penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Ya kalau dulu mungkin 30-40 orang dicek, ternyata oh ya sakit sih 30-40%, tapi kok dia lebih menderita dari 30-40%-nya gitu ya. Nah sekarang itu penyakit ternyata 60-80%. Orang dicek baik, ternyata karena pikirannya. Salah satunya apa? Karena gak mengampuni. Kalau orang simpen kepahitan, kalau orang simpen dendam, marah, itu adalah akar tuh. Ya kebanyakan sakit itu sumbernya dari itu. Orang khawatir, orang gelisah begitu ya. Orang cemas itu juga menyebabkan dia sakit. Kalau orang yang misalnya orang khawatir, cemas biasanya hubungannya dengan kanker usus dan segala macam itu seperti itu. Berdasarkan survei dari medis juga yang mengatakan seperti itu. Jadi itu sebabnya kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, kita yakini itu. Tapi yang namanya bagian Tuhan sudah menyembuhkan kita. Bagian kita apa sih? Jaga hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situ timbul kehidupan, memancar kehidupan. Jadi kalau kita mau memancarkan kehidupan terus, kita berbuah, kita segar. Makanya jangan ada simpan kepahitan, kemarahan, sakit hati, ya kan, dendam gitu, kita harus bebaskan. Nah kenapa sih banyak orang ngalami sakit tadi saya bilang, karena dia masih simpan dendam. Tuhan udah mengampuni kita. Ya ada satu ilustrasi dikatakan ada seorang raja yang mengampuni orang yang punya hutang 10.000 talenta. Kalau kita hitung rupiah lah ya, hitung rupiah itu 10.000 talenta itu berapa sih?
10.000 satu talenta itu 6.000 dinar. Di Alkitab dikatakan satu hari kerja itu 1 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta artinya 60 juta dinar. Gitu ya kalau kita kalikan. 60 juta dinar kalau satu hari kerja, katakanlah di Indonesia itu anggaplah 3 juta, 4 juta. Kita anggaplah 3 juta lah ya. Satu hari itu 100.000. Berarti kalau 100.000 kali 60 juta kurang lebih 6 T lah, 6 triliun ya. Kalau dibeliin kerupuk nggak tahu sepenuh ini, sepenuh rumah ini gitu ya. Nah, beliin cendol, begitu jadi kolam. Ya. Orang yang punya hutang seperti itu sudah dibebaskan oleh raja karena nggak mungkin bisa bayar hutangnya begitu ya. Nah kemudian waktu dia sudah dibebaskan oleh raja, dia keluar, temannya yang punya hutang cuma 100 dinar. Bayangkan 100 dinar dibanding dengan 10.000 talenta. 10.000 talenta tadi 60 juta dinar gitu ya. Yang satu cuma 100 dinar. Tapi dia pukul temannya itu hutangnya, bayar hutangnya begitu ya sampai marah. Makanya raja akhirnya menghukum. Kamu nih orang ya kalau bahasa Betawinya bilang kamu tuh kurang ajar ya. Sudah dibebaskan hutangmu yang begitu banyak mungkin 7 turunan juga gak bisa balas. Nyata teman kamu cuma punya hutang 100 dinar aja kamu mau pukul dia, mau hajar dia. Makanya langsung algojo, langsung diserahkan kepada algojo. Artinya begitu, kalau kita nggak mengampuni, kita yang sudah dibebaskan dari hutang dosa yang begitu banyak. Ya kan nggak terkira hutang kita. Dan kemudian ada orang yang bersalah, melukai kita, mungkin memfitnah. Bahkan mungkin menghancurkan bisnis kita, menghancurkan apa gitu. Nggak sebanding dengan hutang dosa kita. Kita harusnya merilis itu, mengampuni mereka, mengampuni dia. Tapi kalau kita simpan kepahitan, jangan salah kalau kita seperti kayak ditekan algojo, dihajar algojo. Akhirnya sampai kita sakit, tidak berdaya. Karena apa? Karena bagian kita tidak kerjakan. Bagian kita apa? Mengampuni, jaga hati kita. Kemudian apa? Bagian yang lainnya. Kalau Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita, bagian kita adalah confess. Confess firman, Tuhan saya percaya saya sudah disembuhkan waktu kita sakit begitu. Kemudian misalnya di Mazmur 91 dikatakan ayat firman Tuhan dikatakan dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Kita harus bilang Tuhan saya percaya dengan umur panjang Tuhan akan mengenyangkan saya. Jadi kita selalu confess firman, ucapkan firman Tuhan. Hafalkan firman-firman tentang kesembuhan waktu kita ngalami itu semua. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan apapun. Kalau engkau dalam misalnya sakit dalam bisnismu, sakit dalam rumah tanggamu, sakit dalam apapun, confess firman. Karena apa? Karena firman Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia juga menyembuhkan penyakit kita. Saya potong sebentar. Kalau rumah tangga kita sakit ya kan. Istri nyakitin terus sama suami itu gimana? Jadi harus confess firman ya. Harus confess firman. Harus bilang istriku istri yang luar biasa yang tunduk, yang taat sama suami. Amen, gitu kan? Amin. Sebaliknya? Sebaliknya sama. Suami kalau istri lihat suaminya kok nggak berubah-berubah gitu ya. Kan nggak bisa nuntut suami ya, kamu harus kasih baru saya tunduk, nggak bilang begitu. Kita harus bilang kita harus confess suami saya, dia akan seperti Kristus, begitu kan? Mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, itu confess seperti itu. Kalau dulu nggak begitu, kalau dulu nggak begitu, saudara. 7 tahun pertama pernikahan kami itu seperti neraka. Dia nuntut saya banyak, iya kan? Dia pikir saya harus sebagai suami yang bisa melakukan sesuatu dengan tindakan tek gitu ya. Nah kalau enggak dia ambil alih dan kemudian dia bilang apa? Ya kan, suami lelet gitu ya. Ya saya sakit hati lah saudara, ya kan? Saya sakit hati saudara. Dan kami 7 tahun pertama pernikahan itu betul-betul sakit. Sakit dalam pernikahan. Ya, saya rasanya pengen bercerai saja. Tapi saudara, kasih Tuhan luar biasa. Saya ketemu firman, saya diubahkan oleh firman Tuhan. Ya saya diubahkan oleh firman Tuhan. Satu hari saya khotbah saudara, terlalu lama saya khotbah. Memang belajar khotbah gak gampang saudara. Ya, harus mikirin alurnya kayak apa dan sebagainya. Dan jemaat yang keluar pertama kali adalah istri saya. Saya sudah berasa, jemaat yang lain pantatnya sudah digoyang kanan kiri.
Dan kemudian saya tidak mendarat-darat, ya kan. Kok nggak landing-landing ini? Saya sudah keringet dingin dan nggak tahu bagaimana caranya mendarat juga. Tapi saudara, istri itu udah ada di lantai 2, ngelongok ke bawah sambil ngeliat saya naik ke atas, saya udah tahu saya salah. Dia bilang apa? Khotbah lama sekali. Bayangin saudara, kami saling melukai. Tapi kami bersyukur saudara, bertemu dengan firman yang mendidik dan melatih kami. Sehingga kami belajar. Jadi kalau tadi dia ngomong begitu, berarti dia sudah pulih saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, Albert Einstein mengatakan begini, orang lemah membalas dendam. Orang kuat memaafkan, orang cerdas mengabaikannya, nggak usah jadi persoalan. Ya, jadi kami belajar cerdas di dalam rumah tangga karena apa? Karena kasih Kristus melingkupi kami. Ya. Tuhan. Apakah berubah? Belum juga. Ya belum. Tapi bagaimana kami memandang istri, istri memandang saya. Dan kemudian memandang Kristus yang telah menyelamatkan kami. Saudara kalau mau menikah cocok. Sampai mati gak bakalan cocok. Karena pria dan wanita jelas berbeda. Tetapi ketika kita saling menerima dan saling mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, menyelamatkan kita, maka saudara ada istilah enjoy aja. Haleluya. Ya. Oke? Ya. Sudah selesai? Oh belum. Ya, puji Tuhan. Jadi itu saudara. Yang keempat yang saya mau sampaikan. Belum, satu lagi. Ini tentang sakit fisik. Ya, oke. Ya, tadi saya bilang bahwa ketika kita punya iman, kita confess firman, pasti terjadi kesembuhan yang luar biasa. Saya mau saksikan papa saya meninggal 11 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya harusnya meninggalnya 21 tahun yang lalu. Jadi waktu itu 21 tahun yang lalu tuh papa udah gak berdaya begitu. 3 bulan, kurang lebih 3-4 bulan itu sudah di tempat tidur, maaf apa-apapun ada di tempat tidur. Gak bisa lagi, jadi kaki tumitnya itu tumor lama-lama jadi tumor ganas dan memang harus diamputasi. Jadi di tumitnya itu seperti kembang kol, kecil-kecil lama-lama seperti kembang kol yang besar sekali, jadi di belakangnya begitu ya. Dan maaf itu tiap hari itu mama harus bersihin, ada ulet-ulet kecil dari tiap pagi. Jadi kalau saya waktu itu datang, saya sudah gak tega lihat papa seperti itu. Kenapa gak diamputasi? Karena mau diamputasi jantungnya, ginjalnya semuanya udah jelek. Jadi gak mungkin bisa begitu ya. Kalau diamputasi itu kan harus bius dan segala macam. Jadi kan nanti kalau misalnya resikonya di bius ya udah gak bangun-bangun seperti itu. Jadi ya sudah seperti itu. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan waktu kurang lebih 3 bulan itu dia udah nggak bisa apa-apa, cuma bisa di tempat tidur, mandi dan segala macam semua di tempat tidur. Terus saya pas kebetulan saya datang hari itu saya diingatkan untuk coba bilang sama papa tentang layani pelepasan, layani pengampunan. Dan saya teringat bahwa papa itu memang dibesarkan oleh kakek neneknya, gitu ya, kakek neneknya karena papa itu korban perceraian, papa mamanya bercerai dan kemudian papanya itu memang asal langsung dari Cungkok begitu. Jadi pokoknya nggak boleh pakai nama saya papahnya, pakai saya mamahnya. Jadi seperti itu dan mamanya waktu dia nikah lagi, mamanya nikah lagi nggak pernah ngakui anak sebagai anak. Jadi kalau ditanya orang itu anak adiknya gitu ya. Jadi seperti itulah besar dalam keadaan susah, pokoknya dibuang dan segala macam seperti itu. Saya bisa merasakan bagaimana kepahitannya papa. Tapi waktu itu saya diingatkan untuk belajar mengampuni. Kalau papa ada sesuatu sama orang lain, sama popo, saya bilang sama apo, papa harus ngampuni. Kita layani dan segala macam. Terus kalau misalnya gini, papa minta sama Tuhan, papa bilang bahwa papa sudah sembuh oleh bilur Yesus, papa sudah sembuh, papa minta waktu perpanjangan sama Tuhan berapa tahun. Dan kalau minta waktu sama Tuhan mau perpanjangan itu papa mau lakukan apa? Akhirnya papa bilang ya udah mau minta perpanjangan sama Tuhan waktu. Nanti kalau papa sembuh papa mau ngajarin bahasa Inggris apa gratis. Di gereja tuh banyak anak-anak dan di rumah juga. Dan puji Tuhan waktu doa gak berapa lama 2 atau 3 minggu dia bisa bangun begitu. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dicek bisa diamputasi. Bisa diamputasi dan bisa pakai kaki palsu dan segala macam. 10 tahun Tuhan kasih perpanjang umur.
Dan apa yang pernah dia janjikan sama Tuhan dia lakukan. Dan saya mau bilang gini, ya di Tuhan. Walaupun Bapak sekarang sudah meninggal, tapi saya mau bilang gini, waktu kita confess sama Tuhan, ya confess firman, kita imani sungguh-sungguh, pasti kesembuhan terjadi. Ya, mama mertua juga sama, punya penyakit jantung. Akhirnya sudah kalau dulu di kampungnya gitu ya, jual kerbau 1, 2, 3 nggak sembuh-sembuh. Waktu itu masih umur di bawah 40 tahun. Nah kemudian hamba Tuhan bilang, ibu kenapa begini terus? Coba ibu ada sesuatu nggak sama orang? Ternyata ada tetangganya yang suka bicarakan dia gitu ya. Karena dulunya belum percaya Tuhan, dukun, papanya dukun putih begitu. Setelah percaya Tuhan orang remehkan gitu ya. Suka ngomongin dan segala macam, agak sakit hati gitu dengan tetangga. Nah kemudian hamba Tuhan ini berkata, ibu kalau mau sembuh ibu harus datang minta maaf. Loh kan bukan saya yang salah. Iya kalau ibu mau sembuh ibu harus minta maaf. Akhirnya apa? Minta maaf dia lakukan walaupun malam itu nangis dulu sama Tuhan. Saya nggak salah, kenapa saya harus minta maaf? Tapi kata firman Tuhan belajar mengampuni, merilis pengampunan begitu ya. Akhirnya besoknya datang ke tetangga dan apa yang terjadi 2 atau 3 minggu itu mengalami kesembuhan yang tadinya harus korbankan berapa kerbau harus dijual gitu ya. Tetapi Tuhan kasih kesembuhan dari umur 40-an sakit sampai meninggal 80-an. 80 tahunan. Tahun. Jadi kalau kita percaya oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Saya percaya kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Jadi mama saya terakhir meninggal di Sulawesi dan dalam kondisi sehat, keluar dari kamar mandi bilang sama kakak saya namanya Hana, Han, plek langsung meninggal. Jadi saya bersyukur, kami dua sebelum 3 bulan meninggal itu Tuhan ingetin untuk datang ketemu. Ya karena Jakarta Sulawesi cukup jauh, saya bilang, "Ma kita ketemu dengan mama. Kayaknya ada sesuatu. Mama, saya nggak bilang sih kalau mau dipanggil Tuhan, tapi di dalam hati ini mau dipanggil Tuhan. Luar biasa. Karena apa? Mengampuni. Tidak simpan sakit hati. Bilang sebelahnya, jangan simpan sakit hati. Ya, jangan simpan itu. Simpan uang saja. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Iya, dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata bertobat di sini adalah perubahan pola pikir. Dan Tuhan mau ketika kita dengar pesan firman dari awal sampai saat ini, supaya pola pikir kita berubah. Kita bisa sembuh kalau kita salah satunya adalah mengampuni, tidak ada kepahitan. Karena kalau kita ada kepahitan itu psikosomatis dalam hidup kita. Makanya kita perlu bebaskan. Dan saudara akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Dan pola pikir yang berikutnya adalah saudara, ketika saudara sudah diselamatkan, kabarkan kepada orang lain. Karena orang lain butuh keselamatan dari kita. Makanya saudara, saya ulang kembali bahkan ini, saudara, Allah mengasihi kita ya supaya kita itu jadi punya identity dan bahkan kita telah disediakan oleh Tuhan. Ya, kesembuhan segala macam, maka kita perlu tumbuh dewasa. Untuk tumbuh dewasa kita perlu mengalami perubahan pola pikir. Sehingga saudara, apa yang dikatakan BMC itu akan saudara alami setiap hari, setiap saat. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, yang ketiga, ya, bagian yang ketiga tadi, saudara, perubahan pola pikir. Yaitu yang ketiga adalah Tuhan membebaskan kita dari kutuk menjadi berkat. Haleluya. Iya, bahwa Tuhan itu memberikan berkat sama kita. Ya karena kutuk itu sudah dicabut, sudah ditaruh ya onak duri. Pak Markus tadi pagi udah jelaskan, sudah ditaruh di kepala Kristus. Artinya bahwa tidak ada lagi kutuk sebenarnya. Ketika kita bekerja bukan lagi sebagai kutuk, justru harusnya kesukaan.
Apapun yang kita kerjakan Tuhan akan memberkati kita. Waktu kita melakukannya itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mau lakukan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang lain. Ya, kita mau melakukan tugas kita. Nah, jadi yang menjadi persoalan kenapa banyak anak Tuhan gak ngalami berkat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah memberkati kita. Bahkan Tuhan berjanji, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Nah, tapi kenapa banyak orang Kristen yang gak ngalami kelimpahan, gak ngalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Tuhan mau kita tuh rajin, makanya di Alkitab kan di Amsal kita harus belajar pada semut begitu kan. Tuhan sampai bilang gitu. Tuhan itu kasih matahari kepada siapapun juga. Semua orang di dunia ini gak ada orang Kristen mataharinya beda gitu ya, enggak sama. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu memberkati kepada semua orang yang rajin sungguh-sungguh itu pasti diberkati. Kalau orang lain aja rajin semua diberkati, apalagi kita anak Tuhan, kita pasti ada yang namanya berkat Tuhan ditambah dengan kairosnya Tuhan. Ada bagiannya Tuhan memberkati, ada bagiannya kita. Kita melakukan bagian kita. Dan disitulah nanti kairosnya Tuhan akan dinyatakan. Kita melakukan bagian kita apa sih? Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita melakukan strategi dalam pekerjaan kita. Kita melakukannya dengan smart, kita melakukannya dengan excellent. Kita melakukannya dengan kreativitas kita yang sungguh-sungguh. Kita perlu belajar begitu kan. Mengerjakan bagian kita dengan segala potensi yang kita bisa lakukan. Nah kalau anak Tuhan misalnya dia mau jadi orang yang naik jabatan. Tapi kerjanya datangnya lebih kesiangan gitu kan, pulangnya lebih awal. Bagaimana mau Tuhan promosikan? Jadi contohnya seperti itu. Kalau misalnya orang mau dagang gitu ya, enggak kreatif, makanannya hari ini enak, besok keasinan, besoknya lagi kurang garam. Bagaimana orang mau beli begitu kan? Enggak punya strategi. Jadi kenapa banyak anak Tuhan berkatnya itu seolah-olah nggak tercurah karena pipanya itu ada sumbatan. Sumbatannya apa tadi? Kurang kreatif lah, kita nggak sungguh-sungguh dengan rajin lah, nggak punya strategi lah, nggak excellent dan segala macam. Kalau misalnya pipa saluran air kita ada sumbatan pasti juga nggak akan lancar. Nah jadi berkat Allah itu sudah dicurahkan. Contohnya misalnya gini ya. Kalau saya beberapa kali diajak makan di Pacific Place di Jakarta itu ada restoran Jepang. Cuma makan ikan gindara segini aja. Terus kebetulan saya tanya, emang ikan gindara di sini berapa? Kurang lebihnya sekali makan tuh 600.000 lebih. Belum pajak dan segala macam. Hah? Ikan gindara 600 lebih. Padahal gindara tuh 1 kilo paling berapa sih? 150.000 anggaplah. 150.000 rupiah. Dia bisa dijual di hotel berbintang begitu cuma sedikit begini 600.000 sekian. Jadi itu yang membedakan ya kan. Nasi goreng mungkin di abang yang keletak begitu 12.000. Tapi nasi goreng sudah di restoran dengan segala dihias segala macam itu nasi goreng bisa berapa ratus ribu begitu sudah berbeda. Nah kenapa banyak anak Tuhan gak ngalami berkat-berkat Tuhan seperti itu, ada hambatannya. Mungkin kurang kreatif ya kan, kurang rajin, kurang belajar dan segala macam. Jadi mari kita menjadi anak Tuhan yang gak suka nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan gak promosiin saya? Tuhan kok gak berkati saya? Kita seringkali menyalahkan Tuhan tapi padahal kita sendiri yang harusnya kita mengoreksi diri kita. Saya teringat dengan tadi ikan gindara itu. Saudara saya teringat kalau di Jakarta itu, ini cok ya saudara ya. Kalau minum kopi di warteg gitu ya. Minum apa? Kopi tubruk ya, harganya cuma 8.000. Tapi kalau kita di restoran atau di tempat yang elit, dia bilang minum apa? Kopi apa? Bilangnya black coffee. Wah keren saudara. Padahal kopi tubruk, kopi hitam. Atau minum apa? White coffee ya, white coffee. Itu keren saudara. Nah, maksudnya apa saudara sebenarnya? Dibutuhkan kreativitas dalam hidup kita. Dimanapun kita berada dibutuhkan kreativitas. Saudara saya mau katakan begini, kutuk kemiskinan sudah dipatahkan di atas kayu salib. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi kebodohan dan kemalasan itu yang harus kita tanggulangi.
Bagian kita adalah menanggulangi kebodohan dan kemalasan. Saudara, jangan lagi doain dalam nama Yesus kutuk kemiskinan. Oh, dia males. Gimana dia mau diberkati? Betul ya saudara ya? Jadi sekali lagi, kutuk kemiskinan sudah dipakukan di atas kayu salib. Yang kita perlu kerjakan adalah jangan jadi orang bodoh. Bilang sebelahnya terlalu kasar, bodoh. Enggak ya? Dan malas. Kita perlu rajin. Haleluya. Oke, sudah selesai rupanya. Ya, baik saudara. Jadi ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, saudara, bahwa kita sudah dibebaskan dari finansial, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Iya, saudara. Ketika saya datang sama Tuhan, saya nggak pernah berdoa begini loh saudara, nggak pernah berdoa Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Saya udah nggak pakai itu lagi. Saya ngerti kebenaran ini, saya tidak pakai itu lagi. Tapi yang saya sampaikan adalah saya ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Makanya saudara, ketika saudara berangkat kerja, apa yang saudara doakan? Tuhan berkati pekerjaan saya. Oh no, yang jelas adalah Tuhan, aku mau bekerja. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya timbul kreativitas. Dan ketika timbul kreativitas, maka berkat Tuhan pasti akan tercurah dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi, terus kemudian ngomong sama Tuhan. Saya komunikasi aja sama Tuhan. Satu hari saya berkata sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini khotbah tentang Israel itu. Aku belum pernah ke sana Tuhan. Ya. Terus apa yang Tuhan ngomong? Ya udahlah, nanti kamu jangan pergi ke Israel. Aku mau bawa keliling Indonesia. Aku dibawa Tuhan keliling Indonesia, betul. Cuman tinggal Aceh, Provinsi Aceh, Gorontalo, Maluku Utara. 3 ini, semua saya pergi. Kurang lebih mungkin ada 100 kota kami pergi. Dan ketika udah pergi, saya bilang Tuhan, kalau aku mau ke Israel, aku nggak mau bayar apa-apa Tuhan. Betul saudara, beberapa tahun lalu kami berdua free and free and free and free. Haleluya. Saya percaya ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita confess sama Tuhan, kebenaran firman ini akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Masih mau dengar lagi? Cukup sampai di. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. 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 Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara menaikkan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Nya. Bisa ya? Mari kita bangkit berdiri sama-sama datang sama Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau ditegur, diingatkan akan kesalahan kami dan kami mau diarahkan. Dan bahkan Tuhan, Engkau mendidik kami. Engkau melatih kami Tuhan, supaya kami Tuhan bertumbuh dewasa. Bukan hanya secara rohani kami bertumbuh dewasa, tetapi dalam ekonomi, keuangan, dalam segala aspek hidup kami, dalam hubungan sosial, rumah tangga, kami dibawa Tuhan semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini sungguh-sungguh Tuhan termeterai di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh, kalau konteks dari ayat yang kita pelajari hari ini adalah jemaat di mana suam-suam, artinya mungkin sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kurang sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh, tidak main-main lagi. Kita siap untuk kita memasuki era Tuhan dalam hidup ini, karena Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kita diberkati, untuk kita mengalami kesembuhan dalam hidup ini. Itulah sebabnya saudara, mujizat akan terjadi setiap hari ketika engkau belajar untuk siap dididik, ditegur, untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari angkat dua belah tanganmu, buka hatimu. Saya dengan istri berhenti untuk berkata-kata, menyampaikan pesan firman Tuhan. Tetapi Allah belum berhenti dengan saudara. Ada firman rema yang akan berbicara secara khusus dalam hidupmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sikiara lawa papa. Sikiara lawa lawa. Sikiara lawa lawa. Sikiara lawa lawa. Oh. Tuhan akan memberkati dan memakai setiap hidup saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia. Tuhan, Kau setia. Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna. Kesempurnaan-Mu dalam rancangan-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, sempurna. Terima kasih Yesus. Namu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum saudara meninggalkan tempat ini, kebenaran firman telah disampaikan buat kita. Adakah di antara saudara yang engkau berkata, Tuhan, kenapa selama ini aku tidak mengalami itu? Dan Tuhan sedang berbicara secara pribadi, lepas pribadi dalam hidup saudara. Dan kalau Tuhan sedang berbicara kepadamu, engkau berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan. Selama ini engkau putus asa. Selama ini engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan. Ada kabar baik buat saudara. Yesus bersama dengan engkau. Yesus dalam hidupmu. 3 perkara disediakan buat saudara. Ada bagian kita. Karena Dia sedang mengasihi kita dengan kasih seorang sahabat. Yesus adalah seorang sahabat. Dia akan menegur dengan kasih. Dia juga akan mendidik engkau, membimbing engkau, menuntun hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya cara berpikirmu adalah cara berpikir yang berubah. Berhenti untuk berkata, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Berhenti dari kata-kata itu. Saudara mulai berkata, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Aku percaya firman-Mu.
Saudara taruh tangan kiri di atas dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara dari tempat ini. Shikiarala papa sadara lawasik. Shikiarala takarabala balaba sikira takayana baba. Shikiarala balaba. Tuhan, Engkau lihat keluhan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka. Suami, istri, orang lain, hamba Tuhan tidak tahu persoalan yang paling dalam yang sedang mereka simpan. Tetapi Engkau Allah yang tahu itu. Jamah hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau tidak seorang diri. Engkau bersama Tuhan. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Dan hari ini ketika kita memperingati Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Engkau bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau katakan, aku sudah disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Sebut sakit penyakit itu dan berkata, aku sudah disembuhkan. Sakit penyakitmu adalah kata yang biasa, bahasa yang biasa. Tetapi mujizat Allah adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan apapun yang saudara lakukan. Kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.